Ngocak, ngobrol sih, Cak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama teman-teman antara Biro Jawa Timur dalam acara Ngocak Ngobrol Seca. Hari ini antara Jawa Timur kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bahkan nama beliau ini sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke, yaitu Pak Hasto, Sekjen dari PDIP Perjuangan. Terima kasih Pak Hasto. Sama-sama. Sudah Mas meluangkan waktunya. Suka sekali apalagi ada gambar yang bagus itu. Oh siap Bapak. Iya. Ini memang ciri khas antara Pak. Iya. Koleksi foto lama kita yang punya. Oh, Gitu. Saya senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak karena saya udah lama ngefans Pak. Dan sehari ini bisa bertemu secara langsung bertatap muka. Dan saya yakin teman-teman antara Biro Jawa Timur sendiri juga pasti pengen tahu Pak. Seperti apa sih sosok Pak Hasto dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh sedikit ceritakan Pak kiprahnya di politik gitu Pak, sampai saat ini menjadi Sekjen PDIP. Ya semua bermula dari emotional bonding ya, karena kakek saya itu suka memasang gambar Bung Karno cukup besar. Saya suka bertanya siapa dia, dan kemudian oleh om saya sering dikasih buku-buku tentang Bung Karno, berdiskusi tentang Bung Karno, sehingga Bung Karno itu menjadi hidup ya dalam pemikiran, hidup dalam alam rasa. Dan kemudian puncaknya pada tahun 87 ketika saat itu saya sebagai ketua Senat Fakultas Teknik UGM, karena kita ingin diferensiasi anak muda mosok ikut kampanye yang itu-itu saja, maka kemudian saya bergabung ke PDI dan kebetulan bertemu dengan Bu Mega. Hal yang di luar dugaan itu kemudian ada perasaan yang meluap-luap bisa bertemu dengan anaknya Bung Karno, dan disitulah saya berjanji suatu saat kalau sudah bisa hidup mandiri saya akan bergabung dengan PDI. Itu tahun 87, dan kejadian terjadi pada tahun 96 setelah ada serangan kantor PDI 27 Juli 1927. Saya mengantar Mas Cornelis Lee almarhum ketemu dengan Bu Mega. Terus mereka mencari mobil dan saya pas ada mobil, pakai mobil saya yang nyopir. Beberapa guru besar dan Mas Koni bertemu dengan Ibu Mega di Kebagusan. Dari situlah semakin terkristal niat untuk bergabung ke PDI, dan akhirnya singkatnya pada tahun 2001 saya pensiun dini, dan kemudian secara total bergabung ke PDI dimulai dari tukang ketik, karena saya suka bawa laptop sehingga menjadi tukang ketik di rapat-rapat partai. Nah terus ikut kaderisasi dan akhirnya ditugaskan sebagai sekretaris pemenangan pemilu pada tahun 2004, kemudian menjadi anggota DPR pada tahun 2004, dan kemudian masuk lebih lanjut semakin terkonsolidasi, akhirnya ditugaskan sebagai wakil sekjen dan akhirnya sekjen PDI. Pak mohon maaf, tokoh-tokoh politik di Indonesia ini kan juga banyak Pak yang loncat-loncat partai. Kok Bapak betah gitu Pak di PDIP Pak? Kenapa Pak? Ya karena emotional bonding tadi dengan Bung Karno, dengan Ibu Mega, sehingga karena saya ikut di PDI ini sejak awal dan menjadi notulen rapat, itu secara tidak langsung seluruh apa yang Ibu Mega sampaikan dalam peristiwa-peristiwa politik yang sangat strategis itu saya rekam dalam tulisan-tulisan saya, tulisan notulen rapat. Dan itulah kemudian terkristalisasi sehingga akhirnya muncul suatu spirit. Maka ketika saya menjadi sekjen, apa yang selama ini terendapkan di dalam alam pikir dan rasa itu langsung kami coba jalankan sebagai ya gagasan otentik dari Ibu Mega yang kami jabarkan di dalam konsolidasi partai. Terus kalau anak-anak muda lihat yang melek dengan politik ya Pak, jadi sekjen partai ini kan luar biasa Pak, keren gitu, prestis. Berat nggak sih Pak jadi sekjen partai Pak? Kalau saya justru dibalik. Jadi sekjen ini kan ya ketika kita memegang palu harus mengambil keputusan bersama dengan Ibu Ketua Umum. Tetapi kultur yang dibangun partai adalah kultur ke bawah, karena sejarah PDI, sejarah Bu Mega ini sejarah politik arus bawah. Maka meskipun jabatan sekjen oleh Bu Mega dikatakan sebagai orang kedua, tetapi di dalam keseharian kita harus turun setingkat sama. Maka saya selalu di dalam pidato-pidato menegaskan bahwa sekjen sama anak ranting yang di tingkat dusun itu sama, jabatan politiknya sama. Sekjen dengan PAC di tingkat kecamatan itu sama jabatan politiknya. Yang membedakan hanya tanggung jawab.
Kalau sekjen di tingkat nasional, kalau PAC itu di tingkat kecamatan, anak ranting di tingkat dusun. Tetapi kita nggak boleh dibeda-bedakan oleh pangkat politik. Semuanya sama. Saya sama anak ranting. Justru roh dari PDI Perjuangan memberikan perhatian kepada anak ranting dan ranting itu jauh lebih bernilai agar mereka bisa bergerak ya sebagai orang partai daripada kepada sekjen. Harus seperti itu cara berpikirnya. Maka kemudian kami manifestasikan oleh Mas Prananda Prabowo di dalam upacara partai itu ada dedication of life dari Bung Karno. Dedication of life itu hanya dibacakan oleh anak ranting atau ranting partai sebenarnya sebagai penghormatan pergerakan partai yang ke bawah itu. Jadi bagaimana sebetulnya secara internal sendiri kita menghargai orang lain ya Pak? Oh ya betul, kita ini kan ya melayani lah di dalam zaman saat ini ya public services kira-kira seperti itu dengan mengedepankan akuntabilitas. Maka itu yang kami kedepankan. Yang penting adalah spirit ya, bagaimana antara anak ranting PAC hingga tingkat pusat itu punya suatu spirit yang sama. Ketika semua punya spirit yang sama dan punya daya imajinasi atas dasar pemikiran Bung Karno dan Ibu Mega, maka tindakan keputusan kita juga akan sama. Itu yang dibangun sebagai kultur kepemimpinan di PDI. Jadi begitu teman antara Biro Jawa Timur ya. Ternyata bagaimana upaya kita secara internal PDIP ini luar biasa dalam memberdayakan pengurus-pengurusnya maupun kader-kadernya. Nah, tapi kita juga pasti masih bertanya-tanya perbedaan PDIP dengan partai yang lainnya, karena kan semua partai ini sepertinya ideologi Pancasila gitu kan, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Apa sih Pak pembedanya Pak? Kadang-kadang orang yang belum paham politik itu bertanya-tanya juga. Ya. Yang pertama adalah spiritnya, karena PDI Perjuangan ini ada dalam seluruh problematika bangsa dan kemudian dengan seluruh membangun kekuatan kolektif. Dengan kekuatan kolektif ini kita menyelesaikan masalah rakyat, bangsa dan negara dan kemudian merancang masa depan. Karena itulah kami punya konsepsi pola pembangunan semesta berencana yang diturunkan dari ideologi Pancasila dengan semangat kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang ketiga, kami punya keberpihakan bahwa politik itu bergerak ke bawah. Berpolitik itu bukan memuja ke atas, ke elit, tetapi membangun kekuatan ke bawah. Dan kemudian yang keempat, kami menjalankan seluruh fungsi organisasi partai. Karena itulah infrastruktur partai kami bangun. Kami menjadi trendsetter, misalnya kami memiliki sekolah partai. Kepala-kepala daerah yang berhasil menjadi pengajar di partai dan mereka menyampaikan ilmunya. Sehingga di sini melalui sekolah partai, partai itu menjadi organisasi pembelajar. Partai terus mengupgrade kemampuan komunikasi, kesadaran ideologi, kesadaran organisasi, kesadaran politik dari seluruh anggota partai. Dan yang kelima, kami punya disiplin. Kami membangun kultur demokrasi atas dasar Pancasila, di mana ya demokrasi kita dipimpin oleh ideologi yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan direction, yang kemudian saya sebagai sekjen menjabarkan arahan-arahan Ibu Mega dalam kerangka organisasi. Jadi sebenarnya simple, tetapi itulah spirit. Maka ketika kemarin saya datang ke kota Surabaya, ada acara konsolidasi, yang pertama saya lihat spiritnya bagaimana. Ketika kita punya spirit, punya semangat untuk berjuang bersama bagi masa depan, ya itulah landasan kemenangan yang paling penting. Siap, tepuk tangan dulu dong. Mana penonton bayarannya nih? Aduh, udah dibayar nih, nggak ada tepuk tangan. Pak, ngomong-ngomong Surabaya, Pak, Bapak kan di sini udah 2 hari lebih, Pak ya. Ada agenda apa Pak? Kok khusus sekali sampai sekjen ini betah lama-lama? Biasanya tuh sekjen tuh sehari paling pulang, ini 3 hari loh di Jawa Timur. Ini ngapain aja? 4 hari ya? Ya karena kita memang ada rangkaian ya bersama dengan Mbak Koni Rahakundini. Kita akan menggali kembali seluruh pemikiran yang dibangun melalui konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan konferensi trikontinental. Itu semua didesain dalam rangka G20. Lalu ada akademisi dari 33 negara datang ke Indonesia atas biaya sendiri. Mereka ingin menggali bahwa pemikiran-pemikiran Soekarno itu masih relevan. Nah, maka kemudian dibuka di Bandung, kemudian para akademisi ini 33 negara datang ke Blitar, nyekar Bung Karno. Nah, setelah itu hari ini kami mengadakan konferensi di Universitas Airlangga. Ketika para akademisi dari luar saja begitu kagum dengan pemikiran Bung Karno dan masih relevan serta bisa menjadi jawaban
atas pertarungan geopolitik saat ini, mosok akademisi kita tidak tergerak Ya. untuk bersama-sama dengan mereka. Maka ini yang membuat saya datang 3 hari, dan kemudian ada acara konsolidasi, bertemu dengan Mbak Khofifah, kemudian juga menikmati kuliner, karena politik kuliner ini luar biasa, mencerminkan Indonesia negara yang begitu kaya dengan keanekaragaman makanan dengan bumbu-bumbuan. Tadi saya datang, mengapa terlambat sini, karena ke Madura itu ada bebek sinjai. Wah, ternyata luar biasa. Saya tanya kepada pemiliknya, ini berapa lama percobaannya? Wah, paling tidak hampir 5 kali mereka makan meramu. Ini kan bagian juga kalau kekayaan intelektual kita tentang bagaimana mengolah makanan punya cita rasa, yang kata Bung Karno, makanan Indonesia itu memiliki cita rasa surga. Nah, karena kombinasinya luar biasa, rawonnya luar biasa, pecalnya luar biasa, sotonya, semuanya membuat seharusnya kita bangga bahwa dari kulinernya pun kita bangsa dengan peradaban yang besar. Itu yang membuat saya betah berhari-hari datang di Surabaya di sini. Wah, luar biasa Pak Hasto betah di Surabaya. Kalau tahu gitu saya ikut makan terus. Pak, tadi Bapak menyinggung sedikit terkait ada pertemuan dengan Bu Hovifah, dan kemarin kayaknya cukup jadi trending topik, Pak. Karena bukan Bapak bertemu dengan Ibu Hovifah Gubernur itu secara dianggap masyarakat itu secara wajar. Ini Bu Gubernur nyamperin sampean ke rujapnya wali kota ya kalau nggak salah, Pak. Kayak khusus sekali pembicaraan, dan teman-teman cerita itu kayaknya pembicaraan tertutup. Wah, menarik ini, Pak. Ada apa sih, Pak? Yang memang tertutup. Mungkin memang, apa nih Pak? Diceritain dikit dong, tertutup Pak. Ya pertemuannya itu. Tapi ya apapun, Surabaya ini kan kota dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa. Kota yang dengan semangat revolusinya mampu membuat gentar pasukan sekutu sebagai pemenang perang dunia kedua. Maka wajar kalau kami berbicara dengan Bu Gubernur dan kemudian membahas hal-hal yang sifatnya strategis ke depan. Dalilnya memang nggak ada politik itu kebetulan. Nah, jadi memang itu kita bangun silaturahim, kita berdiskusi tentang Jawa Timur, kita berdiskusi tentang Indonesia, dan kebetulan saya juga sama Mbak Khofifah, kan beliau pimpinan saya ketika saya di DPR, beliau ketua Komisi 6, saya anggota Komisi 6, jadi klop lah, kita banyak hal-hal yang sifatnya khusus yang nanti akan saya laporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Oh, jadi memang belum bisa dibuka, Pak ya? Ya, bahwa di situ ada Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, ya ini kan ya namanya Surabaya, kan ada di tempat lain antara kota sama gubernurnya nggak kompak kan. Iya. Di sini kan kompak, yang nggak kompak hanya satu. Gak usah disebut, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Tapi di luar dari partai dan politik ataupun pemerintahan. Sebentar lagi kan Pak mau Piala Dunia. Pak Hasto tuh jagoin siapa? Saya ini kalau piala ini ada tentang sepak bola ini ada trauma. Kenapa, Pak? Jadi dulu SMA main bola itu maksudnya saya lempar ke kiper saya sebagai untuk pertahanan, malah masuk ke gawang sendiri. Nah, jadi saya ya lebih tertarik filsafat bolanya lah. Kalau siapa yang pemain itu yang penting kesebelasan. Nah, kita harus membangun suatu kekuatan semacam skuadron itu kalau di angkatan udara. Kita harus membangun suatu kesebelasan kelas dunia yang mampu membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, dan kebetulan bola bulat itu kan justru memberikan suatu pergerakan yang kemana-mana yang begitu dinamis, yang arahnya setiap saat bisa berubah, tetapi di situ memerlukan suatu stamina, suatu leadership, suatu daya juang. Jadi yang penting itu, jangan sampai kita menyelenggarakan FIFA tetapi kita nggak memahami filosofi tentang pentingnya teamwork di dalam kesebelasan. Itu yang seharusnya juga kita sampaikan sebagai diskursus yang sangat penting dari olahraga, dari sepak bola. Termasuk juga kebiasaan transfer pemain ya Pak? Ya, kalau ini ada yang ini lirik tarik. Kalau gitu itu kan, ya? sebagai koridor. Oh iya siap. Yang membedakan sepak bola dan politik, kalau sepak bola biasa transfer pemain, Ya. Kalau politik, kalau melakukan transfer pemain itu cermin ketidakpercayaan diri. Oh. Itu cermin ambisi politik yang berlebihan, lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang membedakan. Oh, tepuk tangan dulu buat Pak Hasto. Mungkin bisa disampaikan Pak, karena Indonesia juga memasuki demografi di mana jumlah penduduk produktif itu lebih banyak, dan
sekarang kalangan milenial Pak, itu nanti akan memberikan vote yang luar biasa dalam pemilu. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk teman-teman milenial kita. Ya, buat seluruh teman-teman muda, kalau Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, sekiranya kamu jatuh di antara bintang-bintang, yang dimaksudkan adalah pemuda Indonesia punya suatu spirit juang untuk tidak boleh takut bermimpi, untuk tidak boleh takut berimajinasi, dan dari situlah muncul suatu daya spirit tersebut di dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tetapi sejarah peradaban bangsa menunjukkan bahwa tidak ada bangsa yang besar, yang hebat tanpa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengedepankan riset dan inovasi yang berguna bagi kemajuan bangsanya, dan juga membangun suatu teamwork, membangun suatu kultur yang positif, kultur yang menciptakan nilai tambah, budaya positif, berpikir positif, sehingga juga menghasilkan kinerja yang penting bagi kehidupan. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak muda yang kreatif, yang punya energi tanpa batas sebenarnya untuk terus bergerak menjadi pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau itu dijalankan, maka ini akan menjadi suatu pergerakan yang maha dahsyat bagi anak-anak muda Indonesia, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan di kancah dunia. Oke, teman-teman milenial, teman-teman Antara Biro Jawa Timur juga, itu adalah suatu perkataan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Hasto, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong. Oke, sampai jumpa lagi di episode ngocak berikutnya. Ngobrol Ca. Ngocak, ngobrol sih, Cak.